kita tertulis. Amin ya Allah. Maktub dan sudah tertulis. Kita semua yang datang ini pertama, agar kita di dalam bulan Ramadan ini pertama, dosa-dosa kita diampunkan. Amin. Dosa kita itu penuh, dosa kita itu banyak. Andai kata ditulis dosa kita, aib-aib kita, kita nggak bakal berani keluar rumah. Saking banyaknya dosa yang tersembunyi atau yang didohirkan. Mudah-mudahan malam ini Allah sudah menghapus dosa-dosa. Amin, amin, ya Allah, amin. Dan yang kedua, kita selalu ingat jasa dari orang tua. Kita bisa begini ini karena doa orang tua. Kalau kita mengistighfari orang tua kita, jelas itu anak soleh. Dan doa itu diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Amin. orang tua kita saat ini walaupun sudah di dalam alam kubur melihat, menyaksikan bahwa kita yang duduk sekarang ini, demi Allah nyawaku yang digenggam Allah, itu pasti disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu. Amin. Bahwa sampai doa kita kepada orang tua dan yakin bahwa doa kita sampai dan dibebaskan kepada orang tua kita dari azab kubur. Amin, amin, ya Allah. Keluarga kita dimanfaatkan, yang tidak hadir dibawa serta dihadirkan roh-rohnya di majelis ini, niscaya ikut merasakan maghfirah dari Allah. Amin. Mudah-mudahan supaya kita mengetahui apa yang diucapkan kita, baik secara terang-terangan atau tersirat atau tersembunyi, semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini orang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya makin bertambah ilmu dan amal, bertambah kebajikannya, bertambah istiqomah, sehingga kita terus menerus sampai akhir hayat kita ini benar-benar husnul khotimah. Amin, 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 ya Allah, amin, Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seperti biasanya, tapi kebanyakan banyak yang baru-baru. Mungkin yang lama sudah mati atau orangnya sudah mati. Ada dua kematian. Yang nggak bisa datang itu mati. Kemudian yang kedua mati beneran. Ini ada dua yang mati ini. Mudah-mudahan apa yang mati? Iman. Bisa mati iman, bisa mati. Berbahagialah orang yang selalu dekat dengan guru. Amin, 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 Allah, amin. Celakalah orang-orang yang jauh. Oke, mudah-mudahan yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa jauh, yang jauh bisa jauh, yang dekat juga jauh. Itu bergantung niat. Ya. Kalau memang kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita cinta dengan ulama, sangat cinta dan sangat memuliakan. Kita tidak sejaman dengan Nabi, tapi sejaman dengan ulama. Mudah-mudahan kita semua, walaupun kita tidak sejaman dengan Nabi, tapi sejaman dengan ulama-ulama yang mengikuti Thariqatus Syawiyah, mengikuti orang-orang jalan orang dahulu. Insya Allah kita akan bersama-sama orang dahulu. Amin.
Untuk itulah saya akan mengisahkan kenapa kita bikin satu zikir fidah. Apa yang dimaksud fidah? Fidah itu menebus. Kita tebus dosa kita yang mulai akhir balik, boleh kita melakukan kelalaian, kesalahan, maksiat, sembunyi, terang-terangan. Allah kasih kesempatan. Dan kesempatan itu tidak ada yang lain kecuali di dalam bulan Ramadan ini. Jadi ada hadis yang lemah, bahwa tanggal 1 sampai 10 itu bahwa adalah hari bulan Rahman. 10 sampai 20 maghfirah. 20 sampai 30 itu ikut dalam benar, bebas dari neraka. Itu sebenarnya hadis. Allah tidak menempatkan bulan Ramadan dalam kitab Asmaul Wujud bahwa bulan Ramadan diturunkan mulai 1 kali dia berpuasa sudah terhimpun sampai sebulan. Rahmat, maghfirah, ikut dalam benar. Bukan 1 sampai 10. Jadi kalau ada nanti 10 ke 20 ada wiritan yang khusus. Nanti kalau 20 ke 30 ada khusus untuk bebas dari neraka. Tidak. Mulai awal Allah sudah membuka pintu-pintu surga. Amin. Amin. Belajar yang benar. Banyak ustadz-ustadz yang nggak tahu. Banyak itu nggak ngerti. Maka saya terangkan kalau menceramahkan tentang bulan puasa, jangan mengatakan 1 10 bulan rahmat, 10 20 itu hadis lemah. Doif. Ya, tapi yang benar ketika Ramadan mengatakan assalamualaikum ya Ramadan, ketika Ramadan dibuka ini, itu pintu dibuka semua surga, neraka ditutup. Bahkan yang di kuburan istirahat, tidak ada siksa. Andai kata ada kelalaian, kesalahan sedikit di dalam bulan Ramadan, mereka diperintahkan Allah jangan ditulis. Coba keutamanya bulan Ramadan. Hati-hati dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diterima bulan Ramadan. Berkah olehnya. Belum zakatnya, belum sedekahnya, belum beramal. Bahkan riwayat dari hadis riwayat Tirmidzi, 1 kali mendoakan untuk orang tua di dalam bulan Ramadan lebih utama daripada sedekah 10 ekor onta. Itu istighfar, mengistighfari orang tua kita. Itu lebih utama daripada yang lain-lain. Maka itu mudah-mudahan kita bisa di dalam Ramadan bisa istighfar untuk orang tua 100 kali, berarti 10 kali 100 kita sedekah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan. Maka karena kita kebetulan berkaitan dengan amalan kita yang malam ini, mudah-mudahan sesuai dengan satu ayat dan surat Al-Imran. Wa qawluhu ta'ala fi kitabil karim, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Sadaqallahul maw'ud. Saksi pertama yang melihat, syahidah, itu Allah yang menyaksikan. Kita duduk ini, pertama yang menyaksikan malaikat di atas kepala yang tugasnya untuk menulis. Tidak ada yang terlepas di dalam, di luar, di pekarangan, bahkan orang yang lewat duduk ditulis. Sebagai orang yang ikut di majelis, coba bayangkan. Bukan yang di depan ini yang ditulis, yang lain tidak ditulis. Kulu amin, kita langsung amin. Ada di atas kepala kita.
Allahumma fir li ummati Muhammad. Berdoa yang namanya malaikat ini agar kita diampuni dosa-dosa kita. Belum beramal, belum berzikir, belum melaksanakan ibadah, baru duduk, itu sudah malaikat disiapkan kerja untuk mendoakan kita. Kurang apa manusia? Kurang apa mulianya umat Nabi Muhammad SAW? Syahidallahu wal malaikat, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mengetahui. Ya, mudah-mudahan kita ya jangan sia-siakan. Kenapa disebut surat Ikhlas juga? Itu daripada surat Ismul A'zam, nama Allah yang tinggi agung. Nah, disebutkan semua aulia dan semua para wali-wali orang salihin ketika memulai membaca surat Ikhlas, dimulai dulu kalimat Al-Quran yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan Imam Ghazali menambahkan lagi dalam doanya Ismul A'zam, antusolli ala sayyidina Muhammad. Diiringkan lagi dengan selawat kepada Nabi Muhammad. Untuk itulah mudah-mudahan sebelum kita membaca, kita harus huduril qalb. Hati kita harus hadir di hadapan, fokus, jangan ngantuk. Baca baras 100 ngantuk. Bagaimana kalau butuh perintah? Saya dulu dapat perintah 3 hari suruh baca surat Ikhlas 100.000. Bahkan sampai 1 hari suruh khatamkan 100.000. Gak ada alasan, gak ada kata gak sanggup. Itu harus dilaksanakan. Dan itu tidak boleh tidak diamalkan sehingga kita ambil malam 17 ini supaya diborong rame-rame. Ini lebih enak sekarang. Kenapa? Kalau diborong pasti diterima. Kalau sendirian belum tentu bisa ngulang. Saya punya murid khatam 100.000 sampai 50 kali gak lulus. 50 kali 4 hari. Kalau kita dengan pikiran melayang, pikiran ngantuk, dengan segala macam, asal duduk di majelis surat Ikhlas, dia baca kulhu, ada yang lalai, ada yang bingung, ada yang stres, ada yang sakit, ada yang mikir utang, ada yang mikir nasib, udah macam-macam. Udah dijadikan satu saja. Berkat apa? Laisa kamitslihi. Tidak ada bandingan. Syai'un segala sesuatu, baik yang di langit maupun di bumi. Apa yang tidak ada bandingannya? Surat yang pendek dan paling diutamakan, yaitu surat Al-Ikhlas, hanya 4 ayat. Mudah-mudahan kalau orang yang suka baca kulhu, sudah jangan takut mati, siap mati. Asal 1 hari 100.000. Ya, ini minimal. Kalau kita mau benar-benar istiqomah, kita dapatkan khodam Syaikhul Wahid ya, sama Syaikhul Somad. Itu khodamnya. Kalau kenalan 2 malaikat ini gampang. Urusan uang gampang, urusan dunia gampang. Gak usah cari ilmu sihir, gak usah cari ilmu tenung, gak usah jual ini, jual antik, gak usah. Paham? Buka itu saja ada uang. Begitu. Mau apa enggak? Uangnya yang enggak mau sama kamu.
Orang yang bingung jual antik, jual keris, jual gerak delima, jual apa itu, kenapa nggak jual cendol saja? Nggak ada. Segala sesuatu Banunazil Quran sifat ulumuddin, semua mujizat Al-Quran, tidak ada lebih dari Al-Quran. Saya mending dapat alif daripada 10 juta, daripada merah 5, daripada kolbutan. Alif ini yang disebut orang-orang yang meninggikan ilmu Allah. Gitu. Sejarahnya kita mau tahu tadi, kenapa sampai Muawiyah sahibul suratul Ikhlas. Muawiyah duduk baca surat Ikhlas, jangan baca surat Ikhlas, kemudian berdiri, berbaring, berpakaian, semua baca surat Ikhlas. Dia tidak mengenal, bukan hanya habis sholat baca kulhu 10 kali, bukan. Terus jalan nggak baca, baring nggak baca. Begitu dia wiridkan surat Ikhlas, terang dia punya akal, terang dia punya pikiran, terang dibuka matanya, yang keluar basirah, bukan mata keranjang, bukan mata duitan, bukan mata dunia, bukan mata pangkat, bukan mata jabatan, bukan mata-mata, tapi mata basirah, artinya mata memandangkan Allah. Begitu dibukakan hijab, padahal hijab telah dituliskan sama Wali Kutub 247.000 hijab dinding, nembus langit 1 susah, 2 susah, 3 susah, 4 susah, 7 terbakar. Ini Muawiyah tidak terkenal karena 4 kemuliaan. Surat Ikhlas ini 4 kemuliaan. Begitu melihat setelah baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul wallahu terbang. Jibril ngepak sayapnya, terbuka sayapnya, tertulis cahaya di sayapnya. Qul wallahu ahad. Insan Muawiyah. Baru satu kali Allahu Samad, ngepak lagi, datang lagi, malaikat bersama sayapnya terbuka untuk menunjukkan kekuasaan Allah, tertulis di sayapnya lagi dan cahaya malaikat Israfil. Datang lagi malaikat yang ketiga, keluarkan lagi, membuka lagi sayapnya malaikat Israfil. Ketika sampai terakhir Mikael, baru malaikat Israel. Begitu sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Dia mendengar dan melihat. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu ahad. 4 khadamnya sudah datang, yaitu khadam pembantu dari surat Ikhlas, Malaikatul Mukarramin, maka penjaganya Syatul Wahid dan Syatul Samad. Barang siapa yang kenal dengan Syatul Wahid dan Syatul Samad, tidak melarat, tidak perlu cari uang, tidak perlu dia pakai asbab, gak perlu lagi dia begini begitu, gak perlu. Siap kata pembantu guru, saya yang duduk, saya yang telepon, saya yang kerja, saya yang akan datang. Ini Syatul Wahid dan Syatul Samad. Digerakkan hati orang itu untuk datang, digerakkan pikirannya untuk datang.
untuk membantu majelis, untuk ini membantu ini, itu sebelum sama digerakkan hatinya. Itu kekuatan saudara. Jadi punya majelis gak usah repot. Kasih makan 500.000, 100.000, nggak perlu sumbangan, nggak perlu. Bubar kalau udah begitu. Nggak ada di Martapura, nggak ada itu sumbangan, nggak ada. Tarian nakes nggak ada. Sampai gini, Allah makanya. Yang mau silakan, yang nggak mau mundur. Enak sudah. Itu ketegasan. Itu kulullah wahid. Terkejut lagi ketika setelah mengamalkan, malah mimpi lagi. Keluar 4 sahabat dengan berbaju coklat, imamah coklat, semua coklat. Tertulis di dahinya, Abu Bakar, kulullah wahid. Sayyidina Umar, Allahu Akbar. Sayyidina Utsman, lam yalid wa lam yulad. Sayyidina Ali, lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau di Martapura, barang siapa yang bersahabat dengan 4 sahabat, dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, bersahabat dengan 4 sahabat daripada malaikat muqarrabin, amat sudah cukup.